73. Galaksi langsung menyodorkan segelas air putih pada Nadia. Tenggorokannya Nadia terasa panas, dia langsung menyambar gelas yang masih dipegang Galaksi, dan menenggaknya hingga tandas. Galaksi beranjak dari duduknya, dia menepuk-nepuk punggung Nadia. "Pelan-pelan sayang," ujar Galaksi sembari mengelus puncak kepala Nadia dengan lembut. "Kamu yakin Mas? Apa nggak terlalu mendadak?" "1 bulan itu singkat loh Mas," ujar Nadia yang masih belum yakin. "Yakin sayang. Apa kamu menunggu hamil anakku dulu baru kita menikah?" ujar Galaksi yang membuat Nadia menelan ludahnya dengan kasar. "Bukan maksud aku begitu Mas, hanya saja aku belum begitu yakin dengan perasaanku sama kamu," ujar Nadia sembari menundukkan kepalanya. "Aku tidak mau dibantah sayang. Kita sudah saling mengenal luar dalam. Bahkan kita sudah..." Nadia membekap mulut Galaksi agar pria tampan itu tidak bisa melanjutkan ucapannya. "Hentikan Mas. Jangan bahas itu lagi. Kamu yang sudah membuat aku hilang kendali. Seharusnya kamu sudah tahu kalau aku berbeda dengan wanita-wanita pada umumnya," ujar Nadia sembari melepaskan tangannya dari mulut Galaksi. Galaksi tersenyum, benar yang dikatakan oleh Nadia. Nadia itu terlalu sensitif dengan sentuhan laki-laki, makanya Galaksi akan memanfaatkan itu untuk mengikat Nadia sepenuhnya. "Iya sayang, maaf," ujar Galaksi sembari mengecap lembut punggung tangan Nadia. "Sudah deh Mas, lebih baik habiskan makanannya, setelah itu kamu pulang saja, aku tidak mau kita melakukan hal yang lebih gila dari yang tadi," ujar Nadia sembari melanjutkan makannya. Galaksi menatap wanita yang sudah menepati hatinya beberapa bulan ini. Dia benar-benar tidak sabar ingin mengesahkan wanita yang sangat dia cintai itu. "Apa nggak sebaiknya aku menginap di sini saja sayang? Apa kamu nggak takut sendirian di apartemen sebesar ini?" katanya Galaksi yang membuat Nadia membelikan matanya. "Sudah deh Mas, jangan mengulur waktu lagi. Aku nggak mau kita sampai hilaf. Aku sudah terbiasa tidur sendirian. Bahkan saat Dedi Gilang jarang pulang ke sini aku juga tidur di apartemen ini sendirian," jawab Nadia yang tanpa sadar mengingat almarhum suaminya. Mendengarkan Nadia menyebut mantan suaminya membuat dada Galaksi sedikit nyeri. Galaksi yakin wanita di hadapannya ini masih mencintai almarhum suaminya. "Ya sudah, sebentar ini aku pulang, tapi kalau ada apa-apa telepon aku ya. Apa sebaiknya kamu saja yang menginap di apartemen aku?" tanya Galaksi yang masih tidak mau menyerah. "Mas," pekik Nadia sembari mendelikkan matanya. Iya sayang. Jangan melotot seperti itu. Jadi takutkan aku?" ujar Galaksi sembari tersenyum menatap wajah kesal Nadia. Di tempat lain, Damar masih berada di apartemen Rere. Pria tampan itu masih enggan pulang ke apartemennya. Bahkan dia sudah bertekad akan tidur di kamar yang dulu ditempati oleh Yola. Rere yang tidak tega dengan Damar yang masih terlihat lemah pun akhirnya mengizinkan pria itu tidur di kamar yang lain. 74. Sekarang Rere sedang menonton drama Korea, sedangkan Damar asyik ngedusel di sebelah gadis cantik itu. "Ya ampun Mas. Kamu ini kalau sakit sudah kayak Kenzo saja, pengennya diperhatiin terus, dimanja, dilayanin. Kenapa sih nggak nikahin salah satu pacar kamu? Aku sudah kayak baby sister kamu," omel Rere sembarin fokuskan pandangannya ke layar televisi. "Yang ikhlas gitu dong Re, kenapa dari tadi kamu ngomel-ngomel terus?" "Aku kan cuma pinjam pundak kamu," ujar Damar yang langsung merebahkan kepalanya di pangkuan Rere. "Ya ampun Mas. Apa sebaiknya aku telepon mama kamu saja? Biar Tante Karina yang merawat kamu, lama-lama aku sebel sama kamu kalau kamu terus manja seperti ini," gerutu Rere mencoba mendorong pelan kepala Damar. Rere menghentikan gerakan tangannya saat melihat Damar meringis. Dia menghela nafas kasar karena tidak tega berbuat kasar pada pria tampan itu. "Pinjam pahanya sebentar saja ya Re. Coba kamu elus kepala aku. Siapa tahu aku bisa tertidur,"
ujar Damar sembari menyambar tangan Rere dan dia letakkan di puncak kepalanya. Walaupun dengan wajah cemberut, Rere melakukan apa yang diminta oleh Damar. Damar memejamkan matanya, merasakan belayan lembut tangan Rere. Aku pingin kamu jadi istri aku, Re, supaya aku bisa kamu elus setiap malam kayak gini, ujar Damar sembari memejamkan matanya. Jangan mimpi kamu, Mas. Ujar Rere sembari terus membelai rambut tebal Damar. Beberapa menit kemudian, Rere melirik jam yang tergantung di dinding. Sekarang jam menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dia mematikan televisi karena Rere sudah sangat mengantuk. Suara hujan terdengar lumayan deras. Rere menepuk-nepuk pundak Damar untuk membangunkan pria tampan itu. Rere tidak yakin kalau Damar emang benar-benar ketiduran, namun Rere bisa merasakan kalau Damar tidak berulah dan bergerak dari tadi. Mas Damar. Bangun Mas, pindah ke kamar sana, ujar Rere sembari mengguncang-guncangkan tubuh Damar. Apa sih sayang? Aku lagi nyaman banget tidur di pangkuan kamu malah membangunkan aku, ucap Damar sembari membuka matanya lebar-lebar. Rere mengerucutkan bibirnya mendengar panggilan yang terasa aneh di telinganya. Namun tidak bisa dipungkiri jantungnya berdegup sangat kencang saat dengan santai Damar memanggilnya sayang. Kalau ngantuk pindah ke kamar Mas, aku juga ngantuk mau istirahat, ujar Rere sembari mendorong pelan kepala Damar. Damar pun beranjak dari pangkuan Rere, pria tanpa itu meregangkan otot-ototnya sembari menggeliat. Akhirnya Rere dan Damar pergi ke kamar mereka masing-masing. Rere mengganti bajunya dengan gaun tidur yang tidak begitu seksi. Gaun itu memang memperlihatkan pundaknya, namun panjangnya masih sebatas lutut. Damar pun merebahkan tubuhnya di atas kasur, dia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Udara lumayan dingin karena hujan yang turun sangat deras. Sedangkan Riri membersihkan wajahnya dulu sebelum tidur, dan beberapa saat kemudian dia pun naik ke atas tempat tidur. Namun suara petir yang menggelegar dan bersahutan membuat tubuh Rere terlonjak. Gadis cantik itu menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Tubuhnya bergetar dan dia menutup telinganya dengan telapak tangan berharap dia tidak bisa mendengar suara petir itu. 75. Rere memang sangat takut dengan suara petir, makanya selama ini dia pasti akan tidur seranjang bersama Yola atau Nadia saat ada hujan disertai petir-petir. Namun lama-kelamaan Nadia pun tidak tahan. Jantungnya bisa meledak kalau sampai dia bertahan sendirian di sana. Gadis cantik itu langsung melompat dari tempat tidur, keluar dari kamarnya dan langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati Damar. Damar yang terkejut pun membelalakkan matanya saat melihat penampakan Rere di sana. Mas Damar, teriak Rere yang langsung melompat ke atas tempat tidur. Aku takut Mas. Ujar Rere yang langsung meringkuk dan merapatkan tubuhnya pada tubuh Damar. Ada apa sayang, kenapa kamu ketakutan seperti itu? Tanya Damar yang merasakan tubuh Rere sekarang sedang bergetar hebat. Izinin aku tidur di sini ya Mas. Aku takut petir. Aku bisa pingsan kalau terus mendengar suara itu, ujar Rere dengan suara yang bergetar. Rere menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Damar dan memeluk erat tubuh pria tampan itu. Damar yang yakin kalau Rere sekarang sedang ketakutan pun mendekap berat tubuh gadis cantik itu. Damar terus mengelus puncak kepala Rere dan sesekali dia mengecup lembut kening gadis cantik itu. Ya sudah nggak apa-apa kamu tidur di sini saja, aku nggak akan ninggalin kamu. Sekarang kamu tidur, sebentar lagi pasti suara petirnya bakalan berhenti, bisik Damar sembari terus mengelus surai indah gadis yang ada di dalam pelukannya itu. Lama-kelamaan dengkuran halus terdengar dari mulut Rere, sepertinya gadis itu sangat nyaman tidur dipeluk erat oleh Damar. Damar pun tersenyum, dia menatap wajah cantik Rere yang sudah terpejam. Gambar mengelus pipi cabai Rere, tanpa sadar Damar mendekatkan wajahnya ke wajah Rere. Dia mendaratkan bibirnya di bibir mungil gadis cantik itu, awalnya hanya ingin mengecup saja.
Tapi lama-kelamaan Damar melumatnya dengan lembut. Saat merasakan Rere mulai terusik, cepat-cepat Damar melepaskan tautan bibir mereka. Dia tersenyum lalu memeluk erat tubuh Rere. Damar menggunakan lengannya untuk bantal gadis cantik itu. Hidupku pasti akan lebih bahagia kalau kamu membalas cintaku sayang. Tapi aku tidak akan pernah menyerah, suatu saat kamu pasti akan mencintaiku, ujar Damar lirik lari mendaratkan kecupan di kening Rere, lalu memejamkan matanya. Berharap bisa menyusul Rere ke alam mimpi. Maaf ya para reader tersayang, autor lagi perjalanan ke luar kota, hari ini tidak bisa double up, autor lagi ngantar kematen ke kota Tulungagung. Adakah reader orang Tulungagung? Oh, 103. 76. 2. Jam menunjukkan pukul 5 pagi, Ardiansyah membuka matanya terlebih dahulu. Dia tersenyum saat masih melihat penampakan sang istri yang masih berada di dekatnya. Jantungnya berdebar-debar saat mengingat malam panasnya bersama Larasati tadi malam. Ardiansyah benar-benar menggila, dia tidak bosan-bosannya menjamah tubuh istrinya. Apalagi Larasati yang selalu membuat Ardiansyah tidak bisa menahan diri. Ardiansyah benar-benar merasa seperti muda lagi, bahkan dia sangat menikmati kebersamaannya dengan Larasati dan melupakan semua masalah yang ada di rumahnya. Tubuh mereka masih polos, Ardiansyah mengelus wajah cantik istri keduanya itu. Wajah yang dari dulu selalu membuatnya tergila-gila, sampai rela menikahi dua wanita sekaligus. Aku benar-benar tidak pernahkah membayangkan kalau akan bisa bersama denganmu lagi sayang, aku harap setelah ini kamu bisa mempertemukan aku dengan putri kita. Aku ingin sekali memeluk dan mengelus puncak kepalanya, ujar Ardiansyah lirih sembari mendaratkan kecupan di kening sang istri. Larasati terusik, wanita cantik itu membuka matanya dan tersenyum saat melihat penampakan sang suami yang ada di hadapannya. Ibu kandung Nadia itu menoleh ke arah jam dinding yang tergantung. Ini masih sangat pagi mas, kenapa kamu sudah bangun? Tanya Larasati sembari menarik selimut untuk menutupi tubuh polos mereka. Sepertinya aku harus pulang sayang, kamu tidak apa-apa kan mas tinggal? Tanya Ardiansyah sembari membelai bibi mulus sang istri. Enggaklah mas, kamu pulang saja. Ayu pasti sedang khawatir menunggu kamu, maafkan aku karena sudah menyita waktumu cukup lama. Seharusnya malam ini kamu bersama Ayu, ujar Laras sembari menyandarkan kepalanya di dada polos sang suami. Enggak apa-apa sayang. Kapanpun kamu menginginkan mas datang, mas akan datang. Kita sudah sangat lama melewatkan waktu bersama, sedangkan Ayu sudah 16 tahun bersamaku. Tapi kamu malah tidak pernah mendapatkan kasih sayang, nafkah lahir dan batin dariku, ujar Ardiansyah sembari mengecup lembut kening sang istri. Ya sudah. Bersih-bersih sana mas, jangan sampai nanti Ayu curiga kalau kamu sudah berduaan dengan wanita lain di luar, ujar Larasati sembari menampilkan senyuman manisnya. Ya sudah aku bersih-bersih dulu, kalau kamu masih mau tidur-tidur saja. Aku mau segera pulang, ujar Ardiansyah sembari mengurai pelukannya bersama Larasati dan turun dari tempat tidur dengan keadaan polos. Ayah kandung Nadia itu berjalan menuju kamar mandi, sedangkan Larasati tersenyum kecil menatap suaminya yang sekarang sudah tidak terlihat lagi. Maafkan aku mas, maaf karena demi membalas sakit hatiku aku sudah memanfaatkan kamu, ini tidak ada apa-apanya dibanding perbuatan jahat papa dan istri pertama kami itu padaku. Setelah ini mereka akan semakin menderita, bukan hanya kamu yang akan aku ambil. Tapi mereka juga akan kehilangan harta yang sudah mereka banggakan selama ini, gumam Larasati sembari nenggepalkan tangannya. Sekarang jam menunjukkan pukul 6 pagi, Rere menggeliat. Dia mencoba membuka matanya lebar-lebar saat merasakan tubuhnya terasa sangat hangat dan hembusan nafas seseorang menerpa wajahnya. Membuat gadis 77 cantik itu membuka matanya lebar-lebar. Dia menelan ludahnya dengan kasar saat mengingat tadi malam dia sendiri yang menghampiri Damar dan memeluk erat pria tampan itu. Rere mendongakkan kepalanya,
dia menatap rahang kokoh Damar yang sekarang pas berada di depan matanya. Bibir tebal itu, hidung mancung, bulu mata lentik, alis tebal membuat jantung Rere berdegup sangat kencang. Tanpa sadar tangan gadis cantik itu telur membelai rahang kokoh Damar. Namun cepat-cepat dia menariknya kembali saat menyadari apa yang sedang dia lakukan. Kamu sangat sempurna Mas, tapi sayang kamu suka bermain wanita. Entah sebenarnya apa perasaanku untuk kamu. Tapi yang jelas aku takut kamu menyakitiku, gumam Rere lirih. Rere mencoba menjauh dari tubuh Damar, namun gerakannya bisa dirasakan oleh Damar. Au! Pekik Damar yang membuat Rere menghentikan pergerakannya. Rere menoleh, dia melihat Damar yang meringis sembari menggerak-gerakkan tangannya. Kamu kenapa Mas? Tanya Rere khawatir. Rere kembali naik ke atas tempat tidur untuk melihat keadaan Damar. Tangan aku kebas Rere, ujar Damar yang membuat Rere menggigit bibir bawahnya. Rere sadar kalau dia menggunakan tangan Damar untuk bantal kepalanya semalaman. Bangun dulu Mas, sini aku pijitin, ujar Rere yang khawatir dengan Damar. Damar tahu kalau Rere tidak pernah tega kalau melihat dia sakit, makanya Damar selalu menggunakan kelemahan Rere itu untuk mendapatkan perhatian gadis cantik itu. Nadia sedang jogging di taman dekat apartemennya. Anak buah Galaksi dan Pak Firman selalu membuntuti kemanapun wanita cantik itu pergi. Mereka tidak mau lengah karena mungkin sekarang Ferdi dan Salman masih menyusun rencana dan kekuatan. Mungkin untuk sementara waktu ini Nadia akan aman, karena mereka masih takut untuk menyerang Nadia. Karena anak buah Salman yang sebelumnya masih dalam pengejaran pihak berwajib. Nadia duduk di atas rumput sembari meluruskan kedua kakinya. Keringat sudah membasahi seluruh tubuh gadis cantik itu. Dari kemarin dia sangat merindukan sang ibu, Nadia tahu kalau ibunya sekarang sedang berduaan dengan ayahnya. Yang pastinya mereka sedang melepas rindu. Nadia terkejut karena tiba-tiba seseorang menyodorkan air putih di hadapannya. Dia menoleh dan tersenyum saat melihat penampakan Galaksi yang sudah berada di sana. Seperti Galaksi juga selesai jogging, karena bisa dilihat kaos yang dikenakan oleh pria tampan itu sudah basah karena keringat. Terima kasih Mas, ujar Nadia sembari menenggak air mineral yang disodorkan oleh Galaksi. Galaksi tersenyum, pria tampan itu mengelus puncak kepala Nadia dengan lembut. Apa kamu tidak merindukan aku, Dek? Tanya Galaksi menggoda. Apa-apaan sih Mas? Baru juga tadi malam kita bertemu masa sekarang sudah rindu. Tanya Nadia sembari menundukkan kepalanya karena pipinya sudah merona. Ya jelas aku sangat rindu Dek, 1 jam saja nggak ngelihat kamu rasanya hampa, ujar Galaksi menggombal. Jangan gombal kamu Mas. Bilang aja kamu mesum, bawaannya mau nyosor kalau ketemu aku, ujar Nadia yang membuat Galaksi terkekeh. Aku yang nyosor tapi kamu suka kan disosor. Goda Galaksi sembari merangkul pundak Nadia. 78. Sudah deh Mas jangan deket-deket, kamu selalu bikin aku hilaf, ujar Nadia sembari menyenggol lengan. Galaksi. Galaksi terkekeh, sepertinya Nadia sudah mulai santai berbicara dengan dia, tidak kaku lagi seperti biasanya. Ayo kembali ke apartemen kalau kamu sudah selesai joggingnya apa perlu kita mandi sama-sama. Ujar Galaksi yang membuat Nadia. Jangan ngarep kamu Mas. Ujar Nadia sembari beranjak dari duduknya dan meninggalkan Galaksi yang masih terkekeh. Galaksi bangun, dia langsung mengejar langkah Nadia. Tanpa Nadia sangka Galaksi langsung mengangkat tubuh gadis cantik itu dengan satu tangannya. Nadia yang terkejut pun langsung mengalungkan tangannya di leher Galaksi. Mas. Pekik Nadia. Sudah jangan cerewet, ayo aku gendong kamu sampai ke lantai atas. Jangan menolak karena aku pasti akan mencium kamu di sini kalau sampai kamu berani turun dari gendonganku, bisik Galaksi di telinga Nadia. Nadia mengerucutkan bibirnya,
dia pasrah saat Galaksi terus membawanya ke dalam lift. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Ardiansyah turun dari dalam taksi. Wajahnya terlihat sangat segar, dia berjalan masuk ke dalam gerbang rumah mewahnya. Di depan pintu terlihat Ayu dengan wajah sendu menatap suaminya yang berjalan mendekatinya. "Selamat pagi sayang," sapa Ardiansyah tanpa dosa. Ayu menatap tajam suaminya itu, saat sudah berada di dalam rumah Ayu langsung menghentikan langkah sang suami. "Tega kamu Mas. Kamu sudah mulai bermain-main di belakangku, siapa wanita yang sedang bermain dengan kamu kemarin?" Teriak Ayu dia sembari menarik kerah baju sang suami dengan kasar. "Kamu ngomong apaan sih Yu, aku nggak ngerti." Tanya Ardiansyah masih mengelak. Dia tidak berani menatap mata Ayu dia. "Keterlaluan kamu Mas. Padahal jelas-jelas kemarin aku mendengar suara kamu sedang mendesah memanggil sayang wanita lain. Kamu pikir aku budek tidak bisa mendengarnya? Panggilan kamu sama aku kemarin tidak terputus, masih berani mengelak kamu Mas." Teriak Ayu dia sembari menjatuhkan tubuhnya di lantai. Ardiansyah terdiam, dia tidak menjawab dan juga tidak mengelak lagi. Namun beberapa saat kemudian Suryadiningrat berjalan sembari menggepalkan tangannya menghampiri sang putra. Plak, plak. 2 kali tamparan keras melayang ke wajah Ardiansyah, pria parubaya itu hanya terdiam tidak membalas ataupun menghindar. "Semakin tua kamu semakin kurang ajar Ardi. Istri kamu sedang mendapatkan masalah besar tapi kamu dengan santainya melakukan penyatuan dengan wanita lain. Apa otak kamu itu sudah tidak ada di tempatnya?" Teriak Suryadiningrat sembari menunjuk-penunjuk kepala sang putra. Ardiansyah terdiam, walaupun kedua pipinya terasa panas tapi pria parubaya itu tidak mengatakan apapun. 79. Suryadiningrat menarik kerah baju sang putra, mendorongnya dengan kasar sampai Ardiansyah terhuyun dan hampir saja terjatuh. "Katakan pada papa, wanita mana yang sudah berani bermain gila dengan kamu di luar sana? Kalau kamu tidak mengatakannya, awas saja kalau sampai papa menemukan wanita itu. Dia benar-benar tidak akan selamat dari tangan papa." Ancam Suryadiningrat yang membuat Ardiansyah langsung menatap wajah papanya itu dengan tajam. "Apa yang ingin papa lakukan? Papa memang tidak pernah menyayangiku. Papa hanya menjadikan aku sebagai boneka. Setiap aku mencintai wanita papa selalu membuat wanita itu pergi dari hidupku. Dan kali ini aku tidak akan tinggal diam lagi Pak. Aku sangat mencintai wanita itu, kalau sampai papa melakukan hal buruk pada wanita itu, aku bersumpah akan pergi dari hidup kalian semua." Ancam Ardiansyah yang langsung pergi meninggalkan Ayudhya dan Suryadiningrat yang masih terkejut melihat Ardiansyah berani melawannya. "Mas! Mas Ardi!" teriak Ayudhya tapi tidak digubris oleh Ardiansyah. Pria parubaya itu langsung masuk ke dalam kamarnya tanpa peduli apa yang dikatakan oleh Suryadiningrat dan Ayudhya. "Lihatlah Pak, benarkan kalau Mas Ardi mempunyai wanita lain di luar? Dia bahkan berani menantang Papa, cepat cari tahu siapa wanita itu Pak. Kita harus menghancurkannya seperti kita menghancurkan Larasati dulu." "Ayu tidak mau kehilangan Mas Ardi Pak," rengek Ayudhya sembari memohon pada Suryadiningrat. "Tenang saja Ayu, aku tidak akan pernah membiarkan Ardiansyah terus-menerus jatuh dalam pelukan wanita itu. Secepatnya aku akan tahu siapa wanita itu dan akan aku hancurkan," ujar Suryadiningrat sembari mengepalkan tangannya. Ardiansyah membanting pintu kamarnya, dia duduk di atas sofa sembari bersandar dan memejamkan matanya. Sekarang yang ada di kepalanya hanya ada Larasati, seandainya Ayudhya ataupun Suryadiningrat menyuruh dia pergi dari rumah itu, Ardiansyah sudah siap. Handphone Ardiansyah bergetar, dia melihat nomor tak dikenal di layar handphonenya. Ardiansyah tahu kalau itu pasti panggilan Larasati dan dia cepat-cepat mengangkat panggilannya. "Halo sayang," sapa Ardiansyah dengan suara lirih. "Halo mas,
Kamu tidak apa-apa kan? Ayu tidak marah padamu kan Mas? Tanya Larasati yang membuat Ardiansyah tersenyum. Dia marah sayang, tapi aku tidak peduli. Kamu harus berhati-hati, aku takut Ayu dan Papa mengetahui keberadaanmu. Apapun yang terjadi aku akan tetap memilih kamu, bahkan aku sudah siap meninggalkan semuanya, jawab Ardiansyah yang membuat senyuman Laras mengembang. Jangan seperti itu Mas, kamu juga mempunyai anak-anak dengan Ayu dia. Aku rela kok walaupun kamu membagi waktu dengan antara aku dan Ayu, asalkan kita bisa terus bersama, ujar Larasati yang membuat jantung Ardiansyah berdebar-debar. Tanpa Ardiansyah ketahui, Ayu dia sudah berada di belakangnya. Dengan gerakan cepat istri pertama Ardiansyah itu langsung menyambar handphone yang ada di tangan Ardiansyah. Dasar perempuan jalang. Berani kamu menggoda suamiku. Kalau kamu tidak menyudahi hubunganmu dengan suamiku, aku pastikan kamu akan hancur. Aku akan menghancurkanmu wanita sialan. Teriak Ayu dia sembari menangis histeris. Larasati tersenyum di balik telepon, dia yakin setelah ini Ayu dia akan semakin gila. Ardiansyah langsung merebut handphonenya dari tangan Ayu, dia mematikan sambungan telepon itu dan mendorong Ayu sampai terjatuh di lantai. Jangan kurang ajar kamu Ayu. Berani-beraninya kamu memaki dia. Ujar Ardiansyah sembari menatap tajam sang istri. Jahat kamu Mas. Kamu lebih membela dia daripada aku istrimu. Aku bersumpah akan menghancurkan dia. 80. Mas. Aku bersumpah. Teriak Ayu dia sembari menangis meraung-raung. Ardiansyah tidak peduli. Pria parubaya itu langsung naik ke atas tempat tidur dan menutupi tubuhnya dengan selimut, sedangkan Ayu dia masih memeluk lututnya sembari bersimpuh di lantai. 40. T. 81. 3. Yola, Krishna dan Rafael sekarang berada di perusahaan, seperti biasanya Yola tetap menjadi sekretaris Rafael. Sekarang mereka sedang berada di ruangan Rafael untuk membahas proyek baru mereka. Krishna melirik pada Rafael dan Yola bergantian. Krishna bisa melihat Rafael yang sesekali mencuri pandang pada Yola, sedangkan Yola yang bersikap acuh dan mencoba untuk profesional saat berada di perusahaan. Krishna, aku dan Yola akan segera menikah, tolong carikan butik dan wedding organizer untuk pernikahan kami yang akan diadakan 3 minggu lagi, ujar Rafael yang membuat Krishna mendelikkan matanya. Sedangkan Yola langsung mendongakkan kepalanya menatap ayah dari putranya itu. What? Pekik Krishna yang masih sangat terkejut. Seriusan bos, apa Yola mau bos nikahi? Tanya Krishna yang memang belum tahu cerita tentang Yola dan Rafael sebelumnya. Bahkan dia juga belum tahu kalau Krishna dan Yola sudah mempunyai putra yang sudah besar. Rafael menatap tajam Krishna, dan itu sukses membuat Krishna menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Krishna belum percaya kalau Yola benar-benar bersedia menikah dengan Rafael, karena yang dilihat Krishna setiap hari Yola itu terlihat dingin dan acuh pada bosnya itu. Memangnya kamu pikir aku memaksa Yola? Tanyakan saja pada dia. Dia memang sudah bersedia menjadi istriku, ujar Rafael percaya diri. Krishna beralih menata Yola. Pemuda tampan itu seakan mencari jawaban dari bibir Yola. Dan beberapa saat kemudian Yola pun menganggukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah pun dan itu juga membuat Krishna menutup mulutnya. Oke kalau begitu, saya akan menyiapkan semuanya bos. Saya akan cari butik yang paling terkenal dan bagus untuk memesan pakaian pengantin kalian, ujar Krishna penuh semangat. Namun pemuda tampan itu terkejut saat tiba-tiba pintu ruangan Rafael terbuka. Di sana menampilkan Mama Santi dan pria kecil yang sedang berdiri menampilkan senyuman manisnya. Papa, Mama, Kenzo kangen kalian. Teriak Kenzo sembari berlari dan langsung memeluk pinggang sang Papa. Krishna membeku, dia mengerjap-ngerjapkan matanya menatap pria kecil di hadapannya.
Krishna semakin bingung saat menatap pasangan ayah dan anak itu bergantian. Wajah mereka sangat mirip, bahkan siapapun yang melihat mereka berdua pasti sudah tahu kalau mereka ayah dan anak. Kenapa repot-repot membawa Kenzo ke sini, Mah? Apa Kenzo bikin repot Mama? Tanya Yola sembari berdiri menjambut calon mertuanya. Ibu satu anak itu mencium tangan Mama Santi dan memeluknya dengan erat. Kenzo nggak bikin Mama repot kok nak, dia cuma minta diantar ke sini. Katanya kangen sama kalian berdua, ujar Mama Santi sembari merangkul sang menantu dan duduk di sofa ruangan itu bersama Yola. Sedangkan Kenzo langsung naik ke atas pangkuan Rafael sembari menatap Krishna yang masih menunggu. Om ini kenapa sih Pah? Kenapa dia diam saja? Apa om ini nggak bisa bicara? Tanya Kenzo yang membuat Rafael menutup mulutnya menahan sedangkan Krishna langsung mendengus kesal. Ini anaknya siapa bos? Kenapa wajahnya mirip si bos? Tanya Krishna yang masih takjub memandang di wajah pria kecil di hadapannya. Menurut kamu anak siapa dia? Bahkan wajahnya saja mirip sama aku. Tanya Rafael yang membuat Krishna menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kalau anak si bos kapan buatnya, kenapa tiba-tiba nongol segede ini? Padahal aku kan udah ikut si bos selama 4 tahun, dan siapa ibunya? 82. Ceritanya panjang, nanti saja kalau ada waktu aku cerita sama kamu. Yang jelas ini anak aku sama Yola, ujar Rafael membuat Krishna mendelikkan matanya. Jadi selama ini bos sudah kenal sama Yola. Dan udah punya anak segede ini. Kenapa aku ketinggalan berita sih bos? Tanya Krishna sembari terus menatap wajah imut Kenzo. Sudah jangan banyak tanya. Aku saja baru tahu kalau ternyata malam itu benih yang aku tanam di rahim Yola sudah tumbuh jadi segede ini, ujar Rafael sembari menciumi pipi gembul sang putra. Krishna terus menatap wajah pria kecil yang ada di hadapannya. Pemuda tampan itu benar-benar takjub melihat wajah Kenzo yang sangat mirip dengan Rafael. Sedangkan Mama Santi dan Yola sedang mengobrol, Mama Santi ingin mengajak Yola ke toko perhiasan untuk memilih cincin pernikahan Rafael dan Yola. Di tempat lain, Laras sudah berada di permen apartemen Nadia. Sudah 3 hari wanita parubaya itu tidak bertemu dengan sang putri karena kesibukannya dengan sang suami. Larasati keluar dari dalam lift dengan wajah yang segar, dia langsung memencet bel apartemen sang putri. Nadia yang baru saja membersihkan diri setelah berolahraga sekarang sedang berada di dapur untuk membuat minuman segar. Sepertinya ada tamu Nona, biar saya yang membukakan pintu, ujar Mbok Inem yang meninggalkan pekerjaannya dan berjalan untuk membuka pintu apartemen itu. Mbok Inem membukakan pintu untuk Larasati, dia tersenyum melihat ibu kandung dari majikan yaitu Nadia. Ada Mbok? Tanya Laras sembari melangkah masuk ke dalam apartemen sang putri. Ada Nyonya, Nona ada di dapur sedang membuat jus, jawab Mbok Inem sembari terus melangkah diikuti oleh Larasati menuju dapur. Nadia menoleh saat melihat suara langkah seseorang, dia tersenyum saat melihat penampakan sang ibu berada di sana. Ternyata ibu ingat juga sama aku. Nadia kira ibu sudah lupa karena sudah bertemu dengan suami ibu, sindir Nadia yang membuat Larasati tersenyum. Sebenarnya ibu sudah merindukan kamu dari kemarin sayang, tapi urusan ibu masih belum selesai. Nanti sore kita pasti akan mendapatkan kabar baik, ujar Larasati sembari memeluk tubuh sang putri dan mencium kening putrinya itu dengan lembut. Sepertinya ibu benar-benar bersenang-senang dengan dia. Kalian benar-benar melepas rindu, ujar Nadia sembari melirik tanda cinta yang ada di leher sang ibu. Ya seperti itulah nak, ibu memang masih sangat mencintai ayah kamu. Ibu harap kamu bisa mengerti. Terserah ibu saja, Nadia tidak akan pernah melarang. Tapi jangan paksa Nadia untuk menerima pria itu lagi dalam hidup Nadia, ujar Nadia sembari melanjutkan kegiatannya menuang jus ke dalam gelas. Ya sudah ibu mau ke kamar dulu, nanti sore kita akan mendapatkan kabar bahagia, ujar Larasati yang terlihat sangat bersemangat hari ini.
Nadia menganggukkan kepalanya. Larasati berjalan meninggalkan sang putri. Dia ingin pergi ke kamarnya sejenak untuk berganti pakaian. Nadia masih berada di dapur. Dia terdiam memikirkan ibu dan ayahnya. Namun saat ini Nadia tidak ingin menghancurkan kebahagiaan ibunya. Dia hanya bisa mendukung apapun yang akan dilakukan oleh Larasati. Termasuk merebut dan menghancurkan perusahaan Surya Diningrat. 83. Nadia kembalikan tubuhnya, namun dia menjerit saat tubuhnya membentur tubuh seseorang. Ah! Dia mendongak menatap galaksi yang sekarang sudah berada di hadapannya. Mas Laksi. Pekik Nadia saat pinggangnya sudah dicengkeram kuat oleh pria tampan itu. Aku datang ingin mengajakmu keluar dek, sepertinya kamu tidak sibuk hari ini, ujar Galaksi sembari mendekap erat tubuh Nadia. Lepasin mas. Ada ibu di sini, bagaimana kalau dia melihat kita dalam posisi seperti ini? Ujar Nadia yang takut kalau hubungannya dengan Galaksi diketahui oleh ibunya. Dia masih sungkan, karena bagaimanapun Nadia masih dalam masa idah. Biarkan saja ibu melihat kita berdua, aku akan langsung melamar kamu pada ibu, ujar Galaksi yang langsung menyambar bibir Nadia dan melumatnya dengan rakus. Nadia mendelikkan matanya, dia mencoba mendorong dada Galaksi. Namun dia tidak bisa berkutik saat Galaksi melesatkan indera pengecapnya menelusuri setiap sudut mulutnya. Ciuman mereka berdua semakin dalam, bahkan Nadia pun membalas setiap sentuhan bibir Galaksi. Sayang kegiatan enak-enak mereka harus terhenti saat mereka berdua mendengar suara seseorang. Sayang, ibu. Larasati mendelikkan matanya saat melihat sang putri yang sedang berciuman panas dengan Galaksi. Tautan bibir Galaksi dan Nadia pun langsung terlepas saat mereka menyadari ada Larasati di sana. 9, 60, 84, 4. Nadia langsung mendorong kasar dada Galaksi saat melihat penampakan Larasati di sana. Larasati yang sudah melihat apa yang dilakukan oleh Galaksi dan putrinya pun hanya bisa menghela nafas. Kasar. Wanita parubaya yang masih terlihat mempesona itu pun menatap tajam Galaksi dan Nadia. Nak Galaksi. Tolong tunggu ibu di ruang tengah, ibu mau bicara sebentar dengan Nadia, ujar Larasati yang diangguki oleh Galaksi. Baiklah bu, jawab Galaksi lalu berjalan keluar dari dapur menuju ruang tengah. Sedangkan Larasati menatap tajam putrinya yang sekarang sedang menundukkan kepalanya. Ibu ingin bicara sama kamu di kamar ibu, ujar Larasati yang berjalan diikuti Nadia belakangnya. Laras dan Nadia sudah berada di kamarnya, wanita parubaya itu duduk di tepi ranjang diikuti Nadia di sampingnya. Sejauh apa hubunganmu dengan Galaksi nak? Tanya Larasati menatap serius wajah ketakutan sang putri. Entahlah bu, Nadia sendiri masih bingung. Nadia tidak tahu sebenarnya apa yang Nadia rasakan pada Mas Laksi. Nadia sudah merasa sangat nyaman berada di sampingnya, dia selalu ada buat Nadia apapun masalah yang Nadia hadapi, jawab Nadia yang membuat Larasati menghela nafas kasar. Kalian sudah berbuat sejauh itu, tapi kamu masih bingung dengan perasaanmu. Ibu tidak habis pikir Nadia. Kalau memang kalian saling suka lebih baik kalian segera mengambil keputusan, ibu tidak mau sampai kalian berbuat tidak-tidak tanpa ikatan pernikahan. Bagaimanapun kamu seorang janda, bahkan suami kamu baru saja meninggal dunia beberapa bulan yang lalu, ujar Larasati yang membuat Nadia semakin menundukkan kepalanya. Jangan memberikan harapan kepada Galaksi kalau memang kamu tidak berniat serius dengan dia. Ibu tidak ingin kamu terjerumus pada pergaulan yang akan membuat kamu menyesal nanti, ujar Larasati yang terlihat kecewa pada putrinya itu. Nadia tidak pernah melakukan hal yang terlalu jauh dengan Mas Laksi bu, bahkan Nadia belum pernah disentuh oleh almarhum suami Nadia, ujar Nadia yang membuat Larasati mendelikkan matanya saking terkejutnya. Apa maksud kamu sayang? Tanya Larasati sembari menangkup kedua pipi sang putri. Nadia masih virgin bu, Dedi Gilang belum pernah meminta haknya pada Nadia.
Dia ingin Nadia mencintai dia terlebih dahulu, namun saat Nadia sudah pasrah dan akan memberikan jiwa dan raga Nadia untuk dia, ternyata Tuhan berkehendak lain, ujar Nadia sembari menundukkan kepalanya. Air matanya kembali terjatuh saat mengingat almarhum suaminya. Larasati langsung menarik sang putri ke dalam pelukannya, mengelus puncak kepala gadis cantik itu dengan lembut. Maafkan ibu sayang, ibu tidak tahu apa-apa tentang kamu. Ibu hanya tidak ingin kamu menyesal nanti, kalau kamu menurun kelainan ibu kamu pasti tidak akan pernah bisa bertahan kalau disentuh oleh laki-laki, ujar Larasati yang membuat Nadia mendongakkan kepalanya terkejut. Apakah ibu juga begitu, tidak bisa menahan diri saat mendapat sentuhan intim dari pria? Tanya Nadia terkejut. Iya, makanya ibu tidak pernah memberi kesempatan pada pria manapun untuk mendekat dengan ibu, kecuali ayah kamu, makanya ibu tidak mau kamu terlalu intim dengan Galaksi, takut dia tidak serius dan hanya memanfaatkan kamu saja, ujar Larasati sembari mengecup kening sang putri. 85. Tapi sepertinya dia serius bu, dia bilang akan menikahi Nadia setelah masa idah Nadia selesai nanti, ujar Nadia sembari menyandarkan kepalanya di dada sang ibu. Kenapa harus menunggu nanti? Kamu tidak perlu menunggu masa idah. Karena kamu belum pernah melakukan penyatuan dengan almarhum suami kamu, ujar Larasati yang membuat Nadia menggelengkan kepalanya. Itu benar bu, tapi orang kan tidak tahu. Mereka tidak akan percaya kalau aku dan almarhum suamiku tidak pernah melakukan hubungan suami istri sebelumnya. Biarlah orang menganggap begitu. Kalau memang Mas Galaksi serius sama Nadia, dia pasti akan menunggu Nadia, ujar Nadia yang diangguki oleh Larasati. Ya sudah, ibu akan bicara serius dengan Galaksi. Kalau memang dia mencintai kamu, dia pasti akan segera membawa orang tuanya untuk menemui ibu, ujar Larasati sembari mencium puncak kepala sang putri. Galaksi duduk di sofa ruang tengah sembari terus menatap ke arah pintu kamar Larasati. Dari tadi dia menunggu Nadia dan Larasati yang tidak keluar-keluar dari kamar. Namun beberapa saat kemudian dia kembali tegang saat melihat Larasati keluar dari kamar dan Nadia yang terus saja menundukkan kepalanya. Galaksi langsung berdiri menyambut kedatangan ibu dari wanita yang sangat dia cintai itu. Maaf karena sudah menunggu lama nak, silakan duduk. Ibu ingin bicara serius sama nak Galaksi, ujar Larasati yang langsung duduk berseberangan dengan Galaksi, sedangkan Nadia masih terdiam tanpa mau melihat wajah Galaksi yang sekarang khawatir padanya. Larasati menghela nafas kasar sebelum berbicara serius dengan duda perjaka itu. Tadi ibu sudah berbicara dengan Nadia, dan sekarang ibu ingin berbicara serius dengan nak Galaksi, ujar Larasati sembari terus menatap Galaksi yang terlihat tenang. Silakan bu, ujar Galaksi yang terlihat sudah siap menunggu Larasati membuka suara. Ibu tidak tahu seserius apa hubungan kalian berdua, tapi yang jelas sebagai seorang ibu ingin tahu bagaimana sebenarnya perasaan kamu pada putri ibu. Tanya Larasati yang membuat Galaksi langsung menegakkan tubuhnya. Saya serius dengan Nadia bu, walaupun saya belum yakin apakah Nadia mempunyai perasaan yang sama terhadap saya. Tapi jujur sebelum kami dekat seperti sekarang, saya memang sudah menaruh hati pada putri ibu. Bahkan sejak dia masih menjadi istri almarhum suaminya, jawab Galaksi yang membuat Nadia langsung mendongakkan kepalanya karena terkejut. Galaksi membeberkan pertemuan pertama dan keduanya dengan Nadia, dan sejak itu pria tampan itu jatuh hati. Dia juga sempat cerita kalau dia patah hati setelah tahu kalau Nadia adalah seorang istri. Nadia yang mendengar itu pun terkejut, jantungnya berdegup sangat kencang. Dia baru tahu kalau Galaksi mendekatinya selama ini karena memang pria itu berniat merebut hatinya setelah kepergian almarhum Tuan Gilang. Jadi kamu yakin sangat mencintai putri ibu dan siap menikahinya? Tanya Larasati serius. Iya bu, saya sangat mencintai Nadia dan saya serius ingin menikahinya, bahkan saya juga sudah membicarakan ini sama papa dan mama. Dan mereka pun setuju apapun keputusan saya nanti, jawab Galaksi meyakinkan Larasati.
Baiklah kalau begitu, ibu akan menunggu kamu membawa kedua orang tuamu menemui ibu. Kalau memang kita semua sepakat kalian akan menikah setelah masa idah Nadia selesai, ujar Larasati yang membuat Nadia mendelikkan matanya, sedangkan Galaksi langsung tersenyum lebar. Larasati memang tidak ingin putrinya itu terlalu nyaman dengan statusnya bersama Galaksi yang tidak jelas. 86. Larasati yakin kalau Galaksi memang serius mencintai putrinya, dia ingin ada pria yang membantu dan menjaga putrinya, karena Galaksi juga bukan pria sembarangan. Larasati yakin Galaksi mampu memikul tanggung jawab sebagai suami Nadia. Baiklah Bu, kalau perlu malam ini juga saya akan membawa Mama sama Papa menemui Ibu, ujar Galaksi yang terlihat sangat bersemangat. Galaksi menatap Nadia yang masih menundukkan kepalanya, dia yakin gadis cantik itu masih ragu padanya. Tapi dia juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Galaksi akan meyakinkan Nadia kalau memang dia adalah pria yang tepat untuk mencintai dan mendampingi Nadia. Ayudhya masih terdiam di rumahnya, hatinya sedang kacau karena dengan terang-terangan Ardiansyah mengakui kalau dia memang mempunyai wanita lain selain dirinya. Namun dia tidak bisa memaksa Ardiansyah mengatakan siapa wanita itu, karena itu Surya Diningrat dan Ayudhya akan mencari tahunya sendiri, namun lamunan wanita Parubaya itu harus buyar karena dering handphone yang ada di hadapannya. Ada apa Lang? Tanya Ayudhya pada putranya di seberang. Mama harus ke perusahaan sekarang, kita sudah diambang kehancuran mah. Kita hanya punya satu kesempatan, menyerah sekarang atau bertahan tapi taruhannya adalah perusahaan kita sekarang, ujar Elang yang membuat Ayu memejamkan matanya. Jujur dia sudah tahu kalau ini akan terjadi, dia hanya memiliki dua pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan untuk pihaknya. Kalau Mama memang sudah mengambil keputusan, sekarang juga Mama datang ke perusahaan, pihak ML Group sudah menunggu Mama dari tadi. Baiklah nak, Mama akan ke sana sekarang. Tolong tahan pihak ML Group karena Mama akan segera datang, ujar Ayudhya yang mau tidak mau harus mengambil keputusan. Sekarang dia tidak bisa mengandalkan Surya Diningrat, karena Surya Diningrat sendiri memiliki proyek yang besar. Jadi mertuanya itu tidak bisa membantu Ayudhya untuk menolongnya sekarang. Ayudhya kembali ke kamarnya, dia berganti baju bersiap untuk pergi ke perusahaan. Sesekali dia menoleh pada sang suami yang masih terlelap, hatinya terasa perih saat melihat suaminya tidak memperdulikan dia lagi. Aku akan menyelesaikan urusanku dulu Mas, setelah itu aku akan mencari siapa wanita yang sudah membuat kamu berubah, gumam Ayudhya sembari berjalan meninggalkan suaminya yang sedang tidur. 44. Lihat semua. Anda mungkin juga menyukai. Menbedeip. Kunikahi. Sunalem Ornean Resdir 84.6 KO. Set Pikat. Gamafa. Karena ATNAMMU 137.3 KO. Kandungan VRNC Vitenci 244.6 KO. DOHDUDA 166.6 KO. Penslun 184.7 KO. 182.5 KO. 83.2 KO. 228.7 KO. Gara-gara istri bawel. Kunikahi. Mendadak dinikahi Duda, Perjo. Dokter kandungan. Nadira, terpaksa. Wanita Tan. Terpikat pesona Ovi. CEO, Seling. Semalam bersama CEO, Perjot. Istri kedua Mas Sean. Karena fit. Selingkuh. CEO, Perjot. Mafia, Rom. Wanita Tan. 87. 5. Ayudhya pergi ke perusahaannya, dia sudah ditunggu oleh Elang dan perwakilan dari ML Group. Wanita Parubaya itu berjalan memasuki lobi perusahaan Diandra Group dengan jantung yang berdebar-debar. Terpaksa kali ini dia harus mengambil keputusan sendiri, nasib perusahaannya sudah ada di ujung tanduk. Ardiansyah tidak bisa diandalkan, begitu juga dengan Surya Diningrat.
Dia sibuk menyelamatkan perusahaannya sendiri, karena itu mereka tidak bisa saling membantu. Elang juga sudah berusaha keras untuk mencari investor lain, tapi tidak ada satupun yang mau melirik, dan satu-satunya kesempatan hanya dari ML Group. Walaupun nanti konsekuensinya akan sangat fatal. Tapi setidaknya Ayudhya bisa mengamankan aset-asetnya yang lain, mungkin dia hanya akan kehilangan perusahaan saja. Sedangkan rumah dan beberapa aset masih bisa dia miliki seandainya terjadi satu hal yang buruk. Tapi kalau dia tidak mendapatkan investor, bank akan menyita semua aset-aset yang dia miliki. Sebelum memasuki ruangan meeting, Ayudhya menghirup nafas dalam-dalam, lalu membuka pintu itu perlahan. Elang berdiri menyambut kedatangan sang ibu, sedangkan dua orang yang ada di sana hanya tersenyum kecil. "Maaf karena kalian sudah menunggu saya lama," ujar Ayudhya yang langsung menyalami Samuel dan Andini. "It's okay Nyonya, lebih baik kita segera menyelesaikan urusan kita sekarang. Karena waktu saya sudah tidak banyak lagi," jawab Samuel yang masih mencoba untuk tenang. "Silakan baca. Setelah Anda yakin, silakan menandatanganinya," ujar Samuel sembari menyodorkan berkas pengalihan 90% saham milik Ayudhya pada ML Group. Ayudhya memejamkan matanya, tangannya gemetar saat mengambil pulpen. Namun fokusnya sekarang pada nama yang tertera pada tanda tangan pemilik ML Group. "Larasati," gumam Ayudhya dalam hati. Namun beberapa saat kemudian dia menggelengkan kepalanya karena dia berpikir mungkin saja cuma kebetulan namanya sama dengan madunya. "Kalau memang Anda tidak yakin tidak perlu melanjutkan kerjasama kita Nyonya, karena masih banyak perusahaan yang lain yang berharap menjadi rekan kami. Jadi kita sudahi saja kalau memang Anda masih ragu," ujar Samuel mencoba menekan Ayudhya. "Kenapa pemilik ML Group tidak datang secara langsung saja Tuan? Saya juga ingin berkenalan dengan dia," ujar Ayudhya yang membuat Andini dan Samuel tersenyum. "Nyonya kami sedang ada urusan penting, jadi mohon maaf beliau mewakilkan masalah ini pada kami berdua," sahut Andini yang membuat Ayudhya menghela nafas kasar. "Baiklah, saya akan tanda tangan," jawab Ayudhya yang langsung membubuhkan tanda tangan di atas namanya. "Anda sudah tahu konsekuensinya Nyonya. Sekarang perusahaan ini tidak berhak Anda pimpin, karena Anda hanya memiliki 5% saham di perusahaan ini. Jadi mulai sekarang semua yang menyangkut dengan Diandra Group menjadi hak ML Group," ucap Samuel yang membuat Ayudhya menganggukkan kepalanya walaupun hatinya merasa tidak terima. Dengan berat hati Ayudhya menyodorkan berkas yang sudah dia tanda tangani ke tangan Samuel. Elang pun terlihat tertunduk lesu, sekarang dia sudah tidak punya hak lagi untuk menjadi wakil CEO Diandra Group. Samuel dan Andini keluar dari perusahaan Diandra Group dengan wajah ceria. Walaupun mereka baru saja menjadi partner, tapi mereka sama-sama cekatan. Namun Samuel yang memang pintar berbasa-basi dan ramah berbanding terbalik dengan Andini yang kaku dan dingin. Gadis cantik itu seakan tidak tersentuh dan tidak mau akrab dengan Samuel ataupun pria lainnya. "Kita harus segera menyampaikan kabar bahagia ini pada Nyonya Larasati," ujar Samuel yang diangguki oleh Andini. 88. Jam menunjukkan pukul 19 malam. Nadia sengaja mengajak Andini, Yola dan Rere untuk makan malam di luar. Mereka sengaja tidak memberitahu para pria karena tidak mau dibuntuti oleh mereka. Damar yang sekarang sudah kembali ke apartemennya pun tidak tahu kalau Rere tidak ada di apartemennya. Kalau dia tahu yang jelas Damar pasti akan mengikuti kemanapun gadis pujaannya itu pergi. "Nona tenang saja, anak buah papa sudah mengikuti kita dari jauh. Kita bisa bersenang-senang malam ini," ujar Andini yang membuat senyum ketiga wanita lainnya mereka. "Syukurlah kalau begitu Kak, aku benar-benar ingin melepas penat. Sekali-sekali aku ingin bebas tanpa bayang-bayang Mas Galaksi," ujar Nadia yang ingin sekali bersantai tanpa direcoki oleh Galaksi. "Lu beneran Nat,
Gue juga udah pusing banget menghadapi papanya Kenzo yang semakin hari semakin posesif. Bernafas saja gue akan diawasi sama dia, ujar Yola. Gue juga, gue udah cosplay jadi baby sister. Bukan lagi sekretaris, masa dia sakit aja mintanya dirawat sama gue, mau gue tendang dari apartemen tapi nggak tega, dia jadi jinak banget kalau sedang sakit, imbuh Rere. Memangnya lu nggak mau kasih kesempatan buat Bang Damar Re? Gue lihat-lihat sepertinya dia benar-benar serius sama lu. Sepertinya dia sudah bertobat. Tanya Nadia. Entahlah Nat, gue juga masih bingung. Yang jelas gue nyaman dengan status gue saat ini, gue pengen bebas tanpa bayang-bayang siapapun. Yang penting sekarang gue fokus cari kerja, ngumpulin uang buat bantu ayah sama ibu di rumah. Gue pengen renovasi rumah ayah sama ibu supaya kalau hujan gak bocor lagi, ujar Rere sembari menghela nafas kasar. Sebentar lagi Nabila udah lulus SMK, gue pengen bawa dia ke Jakarta supaya dia bisa kuliah dan menggapai cita-citanya, ujar Rere yang membuat semua sahabatnya tersenyum. Rere memang mempunyai cita-cita untuk merenovasi rumah kedua orang tuanya. Selama ini kedua orang tuanya tidak bisa menabung karena mereka membantu Rere untuk membayar kuliah. Dan sekarang sudah saatnya Rere membalas pengorbanan dan kerja keras kedua orang tuanya. Dia bertekad akan mengangkat derajat kedua orang tuanya kelak. Ya sudah jangan ngomongin yang bikin kita sedih, lebih baik kita bersenang-senang malam ini. Gue mau makan makanan yang pedas. Nggak perlu di restoran mewah, yang penting kita bisa nostalgia zaman kita susah dulu, ujar Nadia yang diangguki oleh semua sahabatnya. Kali ini Nadia ingin bersantai di tempat terbuka, menghirup udara segar dan menikmati makan malam dengan santai. Akhirnya keempat wanita cantik itu pun mampir di sebuah warung tenda pinggir jalan, mereka ingin makan ayam penyet dengan sambal yang pedas. Di tempat lain, Galaksi, Rafael, Damar dan Samuel sedang berada di apartemen Damar. Mereka baru saja mendengar kalau sahabatnya itu sedang sakit, saking sibuknya dengan urusan mereka masing-masing sampai beberapa hari ini mereka tidak pernah bertemu lagi. Jadi lu manfaatin sakit lu itu buat ngedeketin Rere Mar? Tanya Galaksi sembari menatap sahabatnya yang sekarang sedang menyadarkan tubuhnya di sofa. Ya seperti itulah. Dia sulit banget dideketin. Tapi dia lembut banget kalau gue lagi sakit, gue jadi pengen sakit. 89. Terus, ujar Damar yang langsung mendapat lemparan bantal dari ketiga sahabatnya. Sialan kalian. Satu-satu kalau mau nyerang, sungut Damar sembari mengelus wajahnya yang terasa panas karena hantaman bantal dari para sahabatnya. Habisnya mulut lu itu loh suka sembarangan karo ngomong. Lu pikir orang sakit itu enak? Kalau lu terus sakit lama-kelamaan Rere nggak semakin iba tapi makin ilfil sama lu, ujar Rafael yang diangguki oleh Samuel dan Galaksi. Habisnya dia menutup diri banget sama gue, dia mau lembut dan ramah sama gue kalau gue lagi sakit saja, ujar Damar yang membuat ketiga sahabatnya mencebikkan bibirnya. Jutek dan ketus bukan berarti dia tidak punya perasaan sama lu Mar, kalau dia khawatir saat lu sedang kesusahan atau sakit itu tandanya dia menyimpan perasaan sama lu, kalau dia memang nggak peduli dan nggak mau tahu apapun yang terjadi sama lu, itu baru namanya dia benci, ujar Galaksi yang membuat Damar langsung menegakkan tubuhnya. Lu bener Laks, orang yang gak suka pasti nggak akan peduli. Berarti gue masih punya kesempatan kan buat dapetin hati dia? Tanya Damar yang sudah mulai percaya diri. Pepet aja terus Mar, buktiin sama dia kalau lu itu sekarang sudah berubah 100%. Jangan pernah lu berani-berani lirik cewek lain apalagi di hadapannya Rere, ujar Galaksi yang membuat Damar tersenyum. Namun beberapa saat kemudian Samuel yang dari tadi hanya diam saja langsung menegakkan tubuhnya saat mendapat pesan dan kiriman foto dari beberapa anak buahnya. Kalian lihat ini bos,
ujar Samuel menunjukkan foto keempat wanita cantik yang sedang turun dari dalam mobil dan masuk ke dalam sebuah warung tenda. Wah, nggak bener nih, sepertinya mereka berusaha kabur dari kita. Mereka pergi nggak bilang-bilang sama kita, ujar Rafael saat melihat penampakan video yang menunjukkan Yola, Nadia, Rere dan Andini turun dari dalam mobil. Tanya sama anak buah lu di mana mereka sekarang, kita susul mereka sekarang juga, ujar Galaksi yang langsung beranjak dari duduknya. Samuel menghubungi anak buahnya dan meminta lokasi di mana mereka sekarang. Damar yang masih terlihat pucat pun tidak mau tinggal diam, dia juga ingin menyusul Rere yang sepertinya sedang bersenang-senang dengan para sahabatnya. Sedangkan Nadia dan para sahabatnya langsung meluncur menuju taman untuk menghirup udara segar setelah mereka makan malam bersama. Seperti biasa, Nadia dan para sahabatnya akan membeli jajanan sebelum mereka bersantai sambil ngobrol dan duduk-duduk bersama. Insya Allah nanti double up. 50. 96. Galaksi, Damar, Rafael dan Samuel meninggalkan apartemen. Mereka akan menyusul Nadia dan yang lainnya ke taman. Kita bawa mobil sendiri-sendiri, ujar Galaksi yang diangguki oleh semua sahabatnya. Lah terus ngapain gue jadi ngintilin kalian? Perasaan gue nggak ada hubungannya sama kalian, ujar Samuel sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Memangnya siapa yang ngajak lu? Kalau lu nggak punya perasaan sama si Andini nggak usah ikut deh, bikin ribet aja, ujar Galaksi sembari masuk ke dalam mobilnya. Susah banget ngedeketin si Andini, dia dingin dan jutek. Kayaknya dia nggak suka sama cowok. Tapi kan juga mau ikut keseruan kalian, jarang-jarang kan kita bisa ngumpul bareng. Sekarang kalian sudah nggak pernah main ke klub lagi, ucap Samuel yang membuat Rafael dan Damar mendengus kesal. Sudah deh jangan banyak bacot. Kalau mau ikut ayo kita berangkat sekarang, kalau nggak mau ya pergi sana lu pulang. Usir Rafael yang langsung masuk ke dalam mobilnya. Sedangkan mobil Galaksi sudah berjalan keluar dari basement apartemen mewah itu. Nadia dan para sahabatnya sedang bersantai, mereka menggelar tikar sembari menikmati jajanan. Nadia membeli siomay, telur gulung, cireng, cimol dan bakso bakar. Mereka duduk bersila seperti orang piknik di bawah lampu temaram yang menambah hangat suasana di taman itu. Gue sampai kangen dengan suasana seperti ini. Dulu kita sering nongkrong seperti ini walaupun cuma bisa makan siomay saja. Sekarang kita punya uang tapi kita tidak punya waktu luang yang banyak untuk jalan bareng, ujar Nadia yang diangguki oleh Rere dan Yola. Lu bener Nat, padahal dulu kita mampu beli cireng RPL 0,000 dimakan bareng-bareng. Tapi walaupun begitu kita bahagia banget, tambah Rere sembari menyomot cimol dan memasukkannya ke dalam mulut. Beberapa saat kemudian mereka melihat pengamen yang sering nongkrong di taman itu, Nadia pun langsung memanggil mereka. Sini mas, kami mau request lagu dangdut, ujar Nadia yang membuat semua sahabatnya tersenyum. Silakan kak mau lagu apa? Tanya salah satu pengamen yang membawa gitar. Terserah masnya saja, yang penting bisa buat kita bergoyang, ujar Nadia sembari terkekeh. Sekelompok pengamen itu mulai memainkan alat musiknya. Nadia, Yola dan Rere pun berdiri sembari bergoyang-goyang. Andini yang memang tidak pernah melakukan itu pun hanya bisa tertawa melihat ketiga sahabatnya itu terlihat sangat bahagia. Pengamen itu menyanyikan lagu Ayu Ting Ting Alamat Palsu. Nadia dan kedua sahabatnya pun ikut bernyanyi sembari menggoyang-goyangkan pinggul dan kepala mereka. Ternyata kita nggak perlu ke klub untuk bisa joget-joget guys, di sini saja aman dan murah, ujar Rere yang membuat Nadia dan Yola tertawa terbahak-bahak. Lu bener Re, di sini lebih seru. Kita nggak perlu menghirup bau nikotin dan minuman haram itu, tapi kita masih tetap bisa bersenang-senang, sahut Nadia sembari terus bergoyang mengikuti alunan musik yang dimainkan oleh beberapa pengamen itu. 91.
Namun kebahagiaan mereka harus terusik karena mereka melihat keempat pria yang berjalan menghampiri mereka berempat. Kenapa mereka malah nongol di sini? Ganggu kesenangan orang saja, ujar Nadia yang langsung menghentikan pergerakannya. Sedangkan Galaksi dan yang lainnya menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan ketiga wanita cantik itu. Kalian bersenang-senang tapi nggak enjak-ngajak, ujar Rafael yang langsung menarik tangan Yola dan mendekap erat ibu dari putranya itu. Kalian ngapain sih tiba-tiba nongol di sini? Ganggu kesenangan orang saja, gerutu Nadia sembari menyodorkan uang merah sebanyak 5 lembar pada pengamen itu. Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Semoga rezeki kakaknya selalu lancar, ujar salah satu pengamen itu dengan mata yang berbinar mendapat saweran banyak dari Nadia. Sama-sama, lain kali kita bisa nyanyi sama-sama lagi, ujar Nadia yang diangguki oleh keempat pemuda itu. Lalu mereka pergi meninggalkan Nadia bersama keempat pria yang baru saja datang. Keempat pria tampan itu langsung duduk beralaskan tikar yang digelar Nadia dan teman-temannya tadi. Dari mana kalian tahu kami ada di sini? Tanya Nadia sembari menatap satu persatu pria di hadapannya. Ada deh, pasti tahulah deh, ujar Galaksi sembari menyomot bakso bakar dan memakannya. Harusnya tadi kalian mengajak kami pasti ajak kalian makan di tempat yang mewah, sahut Damar sembari memasukkan cimol ke dalam mulutnya. Kami nggak butuh makanan dan tempat yang mewah, kami hanya butuh nostalgia dan bersenang-senang di tempat yang sederhana, sahut Rere sembari mengambil satu kresek cimol dari tangan Damar. Mereka semua mengobrol sembari menikmati jajanan bersama-sama. Suasana tidak seceria sebelum keempat pria itu datang. Nadia dan teman-temannya terlihat canggung setelah kehadiran Galaksi dan yang lainnya. Kalau makan pelan-pelan dong yang, lihat sausnya blebatan, ujar Galaksi sembari menghapus sudut bibir Nadia dengan ibu jarinya. Rafael, Damar dan Samuel yang melihat itu hanya bisa memutar bola matanya malas. Suapin dong Rey, kayaknya yang ada di tangan kamu itu enak, ujar Damar sembari menunjuk cireng yang ada di tangan Rere. Rere mencebikkan bibirnya, namun gadis cantik itu langsung memasukkan sepotong cireng ke dalam mulut Damar, sampai mulut pria tampan itu penuh. Pelan-pelan dong Rey, kenapa nggak ada mesra-mesranya gitu nyuapin mas? Ujar Damar yang suaranya tidak jelas karena mulutnya penuh dengan cireng. Lebih baik kalian pulang saja Gi, kita berempat mau nonton, usir Yola sembari mendorong pelan tubuh Rafael. Kenapa kamu harus pulang? Kalau nonton kita juga ikut, ujar Rafael yang membuat Nadia dan yang lainnya menghela nafas kasar. Sebenarnya mau kalian itu apa sih, kenapa kalian selalu mengganggu? Lebih baik cari kesibukan sendiri saja sana, ujar Yola namun dia langsung terdiam saat Rafael memeluknya dengan erat. Jangan banyak bicara Yol, apa kamu mau aku cium di sini? Bisik Rafael di telinga Yola. Mendengar ucapan Rafael Yola langsung membeku. Yola tahu kalau ancaman Rafael itu bukan main-main. Ayo kalau kalian mau nonton kami akan antar sekarang, ujar Galaksi yang langsung mengangkat tubuh Nadia ke atas gendongannya. Hal itu membuat Nadia menjerit karena terkejut. 92. Maas. Teriak Nadia yang sekarang sudah berada di gendongan Galaksi. Gue duluan, biar mobilnya dibawa sama Andini saja, ujar Galaksi yang mendekap erat Nadia yang sekarang sudah nemplok di dadanya. Kamu juga sama aku Yol, jangan coba-coba kabur kalau tidak ingin menyesal, ancam Rafael sembari menarik tangan ialah agar wanita cantik itu beranjak dari duduknya. Terus gue gimana? Kalian gak asik banget ninggalin gue? Tanya Rere sembari menunjuk dirinya sendiri. Kamu sama aku Re, kamu harus temenin aku beli obat ke apotek, ujar Damar yang membuat Rere menghela nafas kasar. Sepertinya kita yang harus membereskan semua kekacauan ini mas, ujar Andini yang untuk pertama kali mengajak Samuel berbicara terlebih dahulu. Damar dan Rere sudah masuk ke dalam mobil,
kini tinggal Samuel dan Andini yang sedang melipat tikar yang baru saja mereka pakai. Entah kemana para pria itu akan membawa gadis pujaan mereka masing-masing, yang jelas acara senang-senang Nadia dan para sahabatnya sekarang sudah gagal. Di tempat lain, Ardiansyah sedang makan malam bersama anak-anak dan juga istrinya. Pria parubaya itu seakan tidak memiliki beban sedikitpun, sedangkan Ayudhya yang masih mencoba untuk mengambil hati suaminya itu berkali-kali menghela nafas kasar saat suaminya terlihat dingin padanya. Seren dan Elang tidak mau ikut campur urusan orang tuanya, walaupun mereka tahu apa yang sedang terjadi di antara papa dan mama mereka itu. Setelah makan malam Ardiansyah kembali ke kamarnya. Dia sudah rapi dengan setelan piyama bersiap untuk tidur. Pria parubaya itu masih duduk di sofa kamarnya sembari memainkan benda pipih yang ada di tangannya. Dan beberapa saat kemudian, Ayudhya memeluk lehernya dari belakang. "Aku rindu sama kamu Mas," bisik Ayudhya yang membuat Ardiansyah langsung menegalkan tubuhnya. Pria parubaya itu mencoba untuk tersenyum, dia menarik sang istri agar duduk di sampingnya. "Aku juga rindu sama kamu Yu," ujar Ardiansyah yang mencoba bersikap biasa saja pada sang istri. Walaupun dalam otak dan hatinya sekarang memikirkan tentang Larasati. "Aku menginginkan kamu malam ini Mas," bisik Ayudhya sembari mendaratkan bibirnya di leher sang suami. Tangan Ayudhya sudah meraba sesuatu yang ada di antara paha sang suami. Dia mencoba membangunkan benda itu, namun gerakan tangannya yang halus tidak bisa membuat benda yang sekarang tertidur itu menjadi bangun. Ayudhya pun menghentikan gerakan bibirnya, dia langsung meremas milik sang suami yang sampai sekarang masih tertidur. "Kok nggak mau bangun sih Mas?" Pekik Ayudhya yang membuat Ardiansyah menelan ludahnya dengan kasar. Ardiansyah sendiri juga bingung, kenapa miliknya tidak bereaksi saat disentuh oleh Ayudhya. Padahal saat melihat tubuh Larasati saja benda itu langsung bereaksi. "Mas nggak tahu Yu, mungkin Mas sangat kelelahan. Kita lakukan besok saja," ujar Ardiansyah sembari beranjak dari duduknya meninggalkan Ayudhya yang masih syok dan masuk ke dalam kamar mandi. 93. Air mata Ayudhya pun langsung meluncur deras dari matanya, dia menggempalkan tangannya sembari menatap suaminya yang sudah menghilang di balik pintu kamar mandi. "Ada apa dengan kamu Mas? Kenapa kamu seakan tidak mau menyentuhku, milikmu saja tidak bangun saat aku berusaha membangunkannya?" Gumam Ayudhya sembari menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. "Oh, 49. 94. 7. Nadia mengerucutkan bibirnya, niatnya ingin bersenang-senang dengan para sahabatnya harus gagal karena kedatangan Galaksi dan yang lainnya. Galaksi yang sedang mengemudikan mobilnya sesekali menoleh pada Nadia yang tidak mau menatapnya. Gadis cantik itu terus menatap ke arah kaca pintu mobil yang ada di sebelah kirinya. "Kenapa cemberut seperti itu sih Dek, memangnya kamu nggak suka jalan sama aku?" Tanya Galaksi yang membuat Nadia mencebikkan bibirnya. "Kalian itu para pria kaya mana tahu caranya bersenang-senang yang murah dan gratis, baru juga kami bisa bersantai kalian udah nongol," ujar Nadia sembari bersedekap dada. "Terus sekarang kamu maunya apa? Bilang saja sama Mas, aku akan turutin apapun keinginan kamu," ujar Galaksi yang sudah frustasi menghadapi sikap kekanakan Nadia. "Aku mau makan es krim, kita ke mall sekarang," ujar Nadia yang membuat Galaksi tersenyum. "Oke aku turuti, apapun yang bisa membuat kamu bahagia," jawab Galaksi lalu melanjutkan perjalanannya menuju mall terdekat. Yola dan Rere menginstruksikan supaya Rafael dan Damar mengikuti mobil Galaksi, mereka malas kalau hanya berduaan saja dengan pria di sebelah mereka karena pasti akan membosankan. Nadia mengirimkan pesan pada Rere dan Yola, mereka sepakat ingin menikmati es krim. Padahal tadi sudah banyak agenda yang akan mereka lakukan berempat dengan Andini, tapi harus gagal gara-gara para pria posesif itu. Setelah sampai di basement mall,
ketiga gadis cantik itu bergandengan tangan meninggalkan para pria yang masih melongo di tempatnya. "Kenapa kita malah dicuekin?" tanya Rafael yang membuat Galaksi dan Damar menggelengkan kepalanya. "Udah deh, percuma lu tanya sama gue, lebih baik ikuti mereka saja. Buat mood mereka kembali baik, gue pusing kalau terus diketusin sama Nadia," ujar Galaksi yang langsung berjalan diikuti kedua sahabatnya. Ketika wanita cantik itu mengantri di stand es krim yang lumayan terkenal, mereka seperti gadis kecil yang antusias berjajar di antrian. Galaksi, Rafael dan Damar yang menatap ketiga wanita cantik itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Seharusnya mereka memanfaatkan momen ini untuk mengajak berbelanja barang-barang mahal. Tapi ketika wanita cantik itu malah memilih memakan es krim. "Jujur gue nggak pernah kencan seperti ini, dulu cewek-cewek gue cuma manfaatin duit gue aja. Kalau diajak jalan-jalan seperti ini mereka paling maunya beli pakaian, perhiasan, tas, sepatu terus ngajak-ngajak check-in. Lah ini diajak ke mall mereka malah cuek dan asik dengan dunia mereka sendiri," ujar Damar sembari terus menatap Rere yang tertawa lepas bersama Nadia dan Yola. "Memang sangat banyak cewek seperti itu di dunia ini bro, tapi yang antik dan unik seperti mereka jarang sekali. Makanya kita harus bisa mendapatkan gadis seperti mereka untuk memperbaiki keturunan," ujar Galaksi sembari terkekeh. Sayang ketenangan ketiga pria tampan itu harus terganggu karena kehadiran seseorang. Seorang wanita memeluk Damar dari belakang, Damar yang terkejut pun langsung menoleh. Dia membelalakan matanya saat melihat penampakan wanita yang dulu pernah menghancurkan dan mengguncangkan dunianya. "Marissa," pekik Damar yang langsung berdiri sampai pelukan wanita itu terlepas. Nadia menol-noel lengan Rere, dia terkejut saat melihat Damar dipeluk oleh seorang wanita dari belakang. 95. Rere yang melihat itu hanya bisa memutar bola matanya malas walaupun ada sedikit sesak di dadanya melihat pemandangan itu, dia yakin kalau wanita itu adalah salah satu teman kencangnya Damar. "Ngapain kamu di sini?" bentak Damar sembari menatap tajam wanita yang sama sekali tidak diharapkan kehadirannya oleh Damar itu. "Sudah lama tidak bertemu, aku rindu banget sama kamu sayang," ujar Marissa sembari memeluk dengan Damar namun pria tampan itu langsung menghempaskan tangan Marissa sampai wanita itu terkejut. Nadia, Rere dan Yola yang sudah mendapatkan es krim itu pun berjalan mendekati ketiga pria yang berada tidak jauh dari tempat mereka. Rere, Nadia dan Yola sangat penasaran dengan wanita yang sekarang ditatap tajam oleh Damar. "Ayolah sayang, apa kamu nggak rindu sama aku? Aku tahu kamu pasti masih sangat mencintai aku, makanya kamu belum menikah sampai sekarang," ujar Marissa yang membuat Damar mengepalkan tangannya. "Menjijikan. Kamu pikir di dunia ini hanya kamu saja wanita? Mana mungkin aku sudi dan masih mengharapkan wanita murahan seperti kamu. Lebih baik aku meniduri pelacur daripada perempuan busuk seperti kamu," ujar Damar yang membuat Rere, Yola dan Nadia langsung menghentikan langkah mereka mendengar ucapan Damar. "Kasar sekali kamu sayang, maafkan aku karena dulu aku hilaf. Kamu yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga jarang ada waktu untuk aku, kalau kamu memang masih sayang sama aku. Lebih baik kita mulai dari awal lagi. Aku masih sangat mencintai kamu, dan pria itu yang merayuku. Aku sudah berusaha menolak tapi dia mengancamku," ujar Marissa yang membuat Galaksi dan Rafael memutar bola matanya malas. Sedangkan Damar semakin menggepalkan tangannya, dia benar-benar sudah muak melihat wanita itu di hadapannya sekarang.